Baik, kita lanjutkan materi dasar pemrograman Kotlin. Pada kesempatan kali ini kita mulai dari kondisional. Oke, kondisional atau nanti control flow. Dalam bahasa pemrograman Kotlin ada beberapa cara untuk mengimplementasikan conditional logic. Pertama pakai statement if else, kemudian ada statement when, kemudian ada looping pakai for sama pakai while. Ini ya, mirip-mirip seperti bahasa pemrograman yang lainnya. Baik, kita mulai yang pertama if else statement. Oke, ini ada contohnya pakai file, ada number of cups sama number of plates. Untuk penulisan if ini ya mirip seperti C, mirip seperti Java ya, pakai if, kemudian kondisinya ditulis dalam tanda kurung. Kemudian di sini ada kondisinya ya yang kita bandingkan, kita membandingkan number of cups sama number of plates. Kalau number of cups lebih dari number of plates, nanti ada sesuatu yang dilakukan, yaitu kita print too many cups. Kemudian ada else, ada yang di print yaitu not enough cups. Nah, kalau kita perhatikan number of cups-nya 30, number of plates-nya 50. Nah, ini yang pertama, kondisi pertama tidak terpenuhi, jadi kita langsung masuk ke ini, not enough cups. Oke, saya rasa tidak ada yang spesial karena mirip-mirip cara penulisan if-nya. Kemudian ada if statement with multiple cases. Ini pakai else if. Kita perhatikan contohnya ada case 30, kemudian ada kita cek ya apakah case-nya sama dengan 0. Kalau memenuhi akan di print no case. Kalau enggak, kita cek lagi ada kondisi yang kedua ya. Kalau case kurang dari 20, nanti print small group of people. Kalau kondisi ini tidak terpenuhi, kita masuk ke else. Yang di print adalah large group of people. Oke, ini kita lihat case-nya 30 tidak sama dengan 0, kemudian juga dia tidak kurang dari 20 ya, jadi dua kondisi yang pertama tidak terpenuhi, yang di print jadi adalah large group of people. Oke, ini juga saya rasa mirip. Ini yang selanjutnya ada rings. Nah, ini agak berbeda dibanding Java atau bahasa pemrograman yang lain ya ini. Nanti ada tipe data yang berisi ini ya beberapa nilai yang bisa dibandingkan. Oke, kita lihat contoh saja. Nah, contohnya seperti ini. Number of students ya, ini studentnya 50. Kemudian kita punya conditional if. Nah, nanti kita bisa membandingkan kondisi dalam ring. Nah, kita cek apakah number of students ini berada dalam ring antara 1 sampai 100 ya. Kalau dia memenuhi akan di print ya nanti jumlah studentnya berapa. Oke, bawah ini ada catatan 1.100 itu tidak dipisahkan dengan spasi. Oke, kita coba pakai Kotlin REPL. Kita akan mencoba ring ya ini. Kita pakai file
number of students. Jadi di sana 50 ya, kita coba yang lebih kecil aja, 20. Oke, kita eksekusi. Ya, sedikit yang belum saya bahas, kalau di Kotlin kita tidak perlu mengakhiri baris dengan titik koma. Number of student 20, terus kita pakai if ya. Nah, kalau number of student in, nah ini maksudnya di antara ring ini 1 sampai 25 ya misalnya. Oke, ini langsung keluar ada ini ya, kurang dari sama dengan ini nggak saya tambahkan tapi muncul ya. Ini juga tidak diketikkan ya, jadi titik 2 kurang dari apa itu 1.2 maksud saya 1.25. Oke, terus ini kita bikin kurung kurawal, nanti di print name of student. Oke, kita eksekusi. Nah, ini langsung di print 20. Tapi kalau misalnya kita pakai kondisi yang lain, 1 sampai 10 ya, ini ranknya. Number of studentnya tadi 25 tidak berada dalam rank 1 sampai 10. Nanti harusnya tidak ada nilai yang ditampilkan di print ya. Nah, betul, number of studentnya tidak di print. Itu soal ring bisa kita manfaatkan untuk conditional if contohnya. Kemudian ada when statement. Coba kita lihat, ada contohnya when results, nanti 0 itu di print no result. Kalau gitu, jadi nanti akan membandingkan ya isi dari variabel result dengan nilai di sini. Kalau resultnya 0 akan di print no result. Kalau resultnya antara 1 sampai 39 nanti ada tulisan got result. Kalau tidak sama ya tidak ada di situ, nanti nah ini yang di print yang ketiga. Kita coba saja, nanti ada result. Ini belum ada, kita belum mendefinisikan result, tapi coba aja dulu. Nilainya 0, terusnya begini ya, print no result. Di antara 1 sampai 39 kita print got result, kemudian ada else, kita print that's a lot of result. Oke, langsung kita eksekusi. Error ya, karena resultnya harus ditulis dulu. Nah, kita harus bikin variabel dulu. Kita copy tadi ya, bikin variabel result. Kita kasih resultnya 100. Terus yang bawah tadi kita copy lagi. Oke, yang muncul adalah that's a lot of result ya, karena resultnya 100, yang memenuhi adalah kondisi yang ketiga. Oke, itu kondisional pakai when.
Kemudian kita kondisional mau pakai looping ya, ini pakai loop for. Ya, di sini juga dikenalkan dengan array nanti ya. Jadi kita membuat array itu pakai keyword array of. Ada array isinya string, dog, cat, dan canary. Oke, kita coba array of. Ya, isinya adalah dog, cat, dan canary. Terus kita pakai loop for element in pets. Kita print element plus. Oke, ini nanti kita akan menampilkan isi dari array ini. Kita eksekusi. Nah, ini ya, dog, cat, canary dipisahkan pakai spasi. Oke, itu pakai looping for untuk menampilkan isi dari sebuah array. Kita tidak perlu pakai index ya kalau ini, langsung elemen dalam array-nya. Nah, ini variabel elemen ini nanti mewakili isi atau anggota dari array pet ya. Kemudian isinya kita print isi dari array-nya. Oke, itu looping for. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Oke, ini pakai index. Kita nanti menggunakan looping for, tapi kita kombinasikan dengan index. Oke, sintaknya nanti di dalam for kita pakai index, elemen di dalam kurung ya. Index nanti keluar index 0, 1, 2 dan seterusnya. Kemudian kalau yang elemen ini mewakili isi atau item dalam array pet. Oke, kalau kita mau pakai index di sini in pets with index, kita pakai fungsi itu. Kemudian kita print misalnya ya item pada indeks keberapa, isinya adalah seperti itu. Kita coba for indeksnya dulu, kemudian elemen in pet with index. Kita print item at ini ya, pakai dollar index. Kita mau menggunakan variabel di dalam string, kemudian isinya adalah elemen. Akhir pakai escape untuk pindah baris. Oke, kita eksekusi. Nah, nanti keluar ya, item pada indeks 0 adalah dog, item pada indeks 1 adalah cat, item pada indeks 2 adalah canary. Ini looping for pakai index. Kita print isi dari array-nya. Kita lanjutkan. Kita looping lagi, tapi kita kombinasikan dengan step dan ring. Oke, kita lihat di sini ada for, kemudian ada i in ring 1 sampai 5, kemudian kita print. Jadi ini nanti akan menampilkan 1 sampai 5. I dalam ring 1 sampai 5 akan di print. Kemudian yang kedua ada down to. Nah, di sini i di dalam 5 sampai 1 ya, ini maksudnya. Jadi ini kayak di Kermen. Akan di print mundur 5, 4, 3, 2, 1.
Kemudian di sini ada step, kemudian di depannya ada ring ya. Jadi I di dalam 3 sampai 6 step 2 lah ini. Jadi loncat maksudnya step 3 loncat 2 ya, 3 4 5 ya. Nah, itu. Jadi loncat 2, setelah 3 nanti loncat 2 5 ya. Kemudian setelah 5 berhenti karena tidak diteruskan ya, dia cuma sampai ringnya sampai 6. Nanti yang di print adalah 3 loncat 2 5. Kemudian bisa juga itu untuk ring untuk karakter ya, nanti I di dalam huruf atau karakter D sampai G, nanti di print D E F G begitu. Oke, ini looping for pakai step dan ring. Kemudian masih ada looping pakai while. Oke, kita lihat contohnya. Di sini ada variabel bicycle, isinya adalah 0. Kemudian kita masuk ya, di sini ada looping while. While bicycle kurang dari 50. Nanti bicycle di increment. Kemudian akan dilakukan print. Nanti nilai dari variabel bicycle ditampilkan ya. Ada berapa bicycle in the bicycle rack. Nah, di sini bicycle awalnya 0, kemudian karena bicycle kurang dari 50 ya, dia di increment terus sampai ini memenuhi kondisi bicycle kurang dari 50. Nanti 0 di increment jadi 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 49 kurang dari 50 di increment lagi, bicycle jadi 50 diperiksa ya, bicycle 50 kurang dari 50 lah, sudah tidak memenuhi ya, jadi nilai terakhir dari bicycle adalah 50. Kemudian bawahnya di sini ada juga yang decrement ya, bicycle akan dikurangi. Nah, nilai terakhir bicycle tadi 50 akan di-decrement dulu, akan dikurangi 1 jadi 49 ya. Kemudian masuk ke dalam kondisi while. Nah, nanti akan dicek bicycle lebih dari 50. Kalau ini masih memenuhi, dilakukan lagi decrementnya. Tapi tadi sudah dikurangi 1 jadi 49 lebih dari 50. Nah, ini kan salah ya. Jadi sudah tidak dilakukan ya, decrement lagi ya. Nilai terakhir bicycle adalah 49 di print, diikuti bicycle in the bicycle rack. Oke. Itu sekilas tentang while loop. Oke, selanjutnya ada loop pakai keyword repeat. Di sini repeat 2, lakukan print hello. Oke, maksudnya di sini akan diulang 2 kali ya print hello-nya. Nah, keluar hello. Kalau kita masukkan 10 ya, nanti perintahnya diulang 10 kali. Kita dapat hello 10 kali. Ya, ini simpel sekali. Oke, itu untuk pertemuan atau video kali ini. Bagian kali ini nanti kita lanjutkan di bagian berikutnya, akan membahas list dan array. Oke, sampai jumpa pada video berikutnya.